kita. Ya, karena dalam prinsip latih diri Buddhis, ya, atau belakangan itu populer dengan sebutan mindfulness, ya, latihan mindfulness, latihan sadar penuh, latihan meditasi, latihan yang meditatif, ya, semua aktivitas kita dapat merupakan praktek meditasi, ya, dari berjalan, berdiri, duduk, ya, berbaring, ya, bekerja, ya. Ketika kita hadir di sana, kita sadar penuh di sana, itu merupakan praktek, ya. Dan tentu dalam aktivitas kita sehari-hari juga demikian. Kemarin saya dengan CD Jakarta, ya, mereka melakukan dialog, ya, tentang bagaimana kita menghadapi pandemi saat ini, ya, banyak sekali aktivis Buddhis yang juga secara aktif, ya, terlibat menjadi relawan, ya, bagaimana kita mengatasi, ya, batin kita pada saat kondisi pandemi seperti sekarang. Nah, ini juga merupakan suatu prinsip latih diri, ya. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan, ya, mengaplikasikan Buddha Dharma dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Yang menjadi masalah adalah kebanyakan dari kita antara belajar Dharma, antara praktek dengan kehidupan sehari-hari seolah menjadi dua garis linier yang tidak ketemu. Ya, banyak yang yang tidak mampu untuk menyelaraskan teori-teori Dharma yang didapat, ya, pengetahuan-pengetahuan Dharma yang didapat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, seolah kehidupan kita sehari-hari berbeda, ya, dengan kita yang sedang berlatih di wihara, kita yang sedang beraktivitas di organisasi. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan banyaknya permasalahan yang membuat kita tidak berbahagia, ya, tidak bahagia. Ya. Nah, sehingga sebenarnya prinsip dasar, ya, dari kita mempraktikkan Dharma, kita lihat ke 8 jalan utama. Bagian pertama sangat penting adalah kita memiliki pandangan yang benar. Ya. Memiliki pandangan benar ini akan menjadi landasan yang sangat utama untuk kita melakukan praktek-praktek yang lain. Ya. Pandangan yang benar tentang hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Pandangan yang benar tentang bahwa segala yang berkondisi tidak kekal. Segala yang berkondisi, ya, tidak memiliki inti yang abadi. Ya. Segala kondisi, karena itu segala yang berkondisi itu ketika kita memiliki pandangan salah tentang adanya kekekalan, adanya sesuatu yang abadi, akan menyebabkan duka. Ya. Ini tiga prinsip utama, tiga prinsip dasar, ya, tilakana samfain, chu fa wu chang, chu fa wu wo, nipan jing. Ya, sabe sangkara anicca, sabe sangkara duka, sabe sangkara anatta, ya, sabe sangkara duka. Karena ada pandangan salah tentang kekekalan, ya, kita berpegang erat berharapkan segala kondisi yang ada di sekitar kita tidak berubah. Ya. Ketika kenyamanan, kebahagiaan yang kita nikmati, kita tidak ingin dia berubah, tidak ingin dia pergi. Ya. Ketika ada kegalauan, kekesalan, ya, penderitaan yang kita alami, kita merasa seolah-olah ini segalanya. Ya. Kita merasa kita yang paling menderita,
kita merasa bahwa hidup saat ini kita berada di bottom of our life. Kita tidak bisa melihat hal yang lain. Ya. Sama ya, ketika kita ingin happy saja, ingin senang-senang saja, ya, sama kita merasa penderitaan, kita merasa ini keduanya seperti abadi. Ya. Padahal ketika kita menyadari prinsip Dharma bahwa kondisi yang baik maupun kondisi yang buruk bukan sesuatu yang abadi, dia akan berubah. Dan kita yang sanggup merubahnya. Ya. Dengan apa? Dengan Dharma. Jika kita berpegang erat-erat, ya kita terlalu merasa ini tidak ini harus kita miliki seterusnya, nah, atau kita tidak bisa keluar dari penderitaan itu, ya ini yang menyebabkan duka, penderitaan, duka. Ya. Dalam 4 kebenaran Arya Buddha mengatakan ya, tentang duka. Kenapa duka? Ya karena lahir, tua, sakit, dan mati. Karena kita menginginkan segala sesuatu yang tidak tercapai. Ya. Karena kita kita uh, berharap segala sesuatu sesuai harapan kita. Pada prinsipnya lima skanda dalam tubuh kita, yang membentuk tubuh kita ini juga terus berubah. Ya. Karena dia terus berubah dan kita tidak ingin dia berubah, ya, ini menjadi duka. Orang terus berusaha untuk menghambat penuaan, ya, dilakukan dengan baik, dengan olahraga, dengan perawatan yang baik tidak masalah, ya. Tapi kalau terus perawatan yang membutuhkan biaya yang sangat besar, terus kita akhirnya pusing untuk biaya itu, ya, akhirnya menjadi penderitaan yang baru. Karena kita tidak mau, ya, kita tahu, ya, kita sebagai umat Buddha rata-rata tahu tentang ini, ya. Bahkan kita seringkali menggunakannya. Saya paling tidak suka kalau orang menyampaikan ucapan duka dengan sabay sangkara anicca, ya. Ini ngajarin, ya. Ngajarin pada saat orang sedang berduka, apakah orang, kalau kamu sendiri, kamu bisa nggak memahami ini, mempraktekkan ini, ya. Padahal ini menyebabkan sebenarnya kita kurang empati, ya. Ya, kita kurang empati pada saat orang sedang berduka, Anda ngajarin. Nah, ucapan turut berduka cita, turut berbelasungkawa itu sudah sangat buddhistik. Ya. Itu bentuk empati. Ya. Nah, tapi ke dalam, ya kita harus menjadikan, ya, prinsip dasar sabay sangkara anicca ini sebagai prinsip. Ya, bagaimana kita menghidupi diri kita dengan melihat bahwa segala yang berkondisi tidak kekal. Karena itu kita bisa, ya, mempraktekkan untuk melepas. Oleh karena itu kita bisa terus maju. Ya. Nah, menggunakan prinsip ini kita bisa terus maju. Ya. Saat ini usaha Anda mungkin tidak berjalan dengan baik, ya, terutama teman-teman di Bali, ya, kondisi perekonomian, ya, yang saya dengar di Bali cukup terpuruk karena pandemi, ya, karena sebagian besar perekonomian di Bali kan mengandalkan pariwisata, ya, dan Bali adalah yang paling awal merasakan efek dari pandemi ini dan juga mungkin akan yang menjadi yang paling akhir pulih, ya. Banyak teman-teman yang di Bali yang terutama bergerak di bidang pariwisata juga sudah pulang kampung akhirnya, ya, karena kondisi sangat buruk. Ya, kondisi yang seperti ini, ya, bagaimana kita tetap menyimpan harapan baik, ya, bahwa kondisi ini memang sedang tidak baik, sedang berubah jadi tidak baik, tapi kita tidak putus asa bahwa kondisi ini juga suatu saat akan berlalu. Ya.
ketika kita menyimpan suatu semangat, suatu harapan, ya, kita akan menemukan cara-cara yang terbaik. Ya. Kita melepaskan, mungkin kita sudah nyaman dengan kondisi yang baik pada masa itu, yang mudah ya mencari uang pada masa itu. Ya. Tetapi sekarang tidak berubah. Bagaimana kita menerima kondisi ini? Ya. Menerima perubahan dan mau menghadapi perubahan ini. Ya. Nah, prinsip pertama adalah bagaimana kita mau menerima, ya, mau menghadapi, ya, menghadapi permasalahan yang kita hadapi, yang ada di depan kita. Ya. Menerima dia. Itu memang nyata ada. Ya. Kita tidak bisa lari dari itu. Ketika kita mau menerimanya, menghadapinya, menghadapi dan menerimanya, kita akan menemukan satu solusi. Ya. Nah, menerima satu solusi. Nah, dan solusi ini tentu kita hadapi dengan prinsip-prinsip yang baik. Ya. Nah, kita hadapi dengan prinsip-prinsip yang baik. Praktek latih diri Buddhis ya, berlandaskan pada prinsip dasar ini. Ya. Baik itu kita mempraktekkan dana, sila, kesabaran, semangat, dhyana, dan prajna. Sat paramita dalam kehidupan kita sehari-hari adalah berdasarkan prinsip ini. Ketika kita mampu untuk ya, melihat bahwa segala yang berkondisi itu tidak kekal, tidak abadi, ya, kita akan menjadi lebih damai, ya, lebih bahagia dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kita. Namun tentu kadang-kadang kita akan berhasil, kadang-kadang kita juga tidak mampu. Ya. Karena ini kita masih berlatih, kita belum berhasil, ya kita belum benar-benar menjadikan ini bagian dari diri kita. Kita mungkin memahami dari sisi pengetahuan. Ya. Dalam Sasparamita, ya, dalam praktek kita, prasya paramita adalah hal yang sangat penting. Tetapi prasya adalah realisasi. Prasya adalah realisasi. Prasya adalah insights yang muncul dari latihan. Tapi prasya tahap yang paling mendasar adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini harus kita aplikasikan lewat praktek sehari-hari. Dalam praktek, kadang-kadang kita berhasil, kadang-kadang kita gagal, ya tidak apa-apa. Anda mempraktekkan meditasi. Mempraktekkan meditasi juga demikian kan. Kadang-kadang kita bisa duduk dengan tenang, kadang-kadang duduk 5 menit rasanya kok nggak bisa tenang. Ya, ada aja masalah yang muncul. Pikiran malah yang kemana-mana, atau malah ngantuk, tertidur. Apalagi tidak mengaplikasikan dalam praktek seharian. Ya. Bagaimana kita sadar penuh dalam melakukan semua aktivitas. Karena kita belum terlatih, kita belum sepenuhnya dapat hidup sesuai Dharma, justru ini yang harus memotivasi kita untuk mau terus berlatih. Dalam melakukan apapun, ya kita tidak akan mungkin langsung mahir. Ya. Anda pernah belajar sepeda, Anda mungkin pernah, sekarang banyak yang bisa nyetir, mungkin nyetir mobil. Anda tidak otomatis langsung bisa kan ya. Anda perlu belajar dulu, ya. Yang belajar sepeda mungkin pasti pernah jatuh. Yang baru belajar mobil pasti pernah tiba-tiba mogok di tengah jalan dan panik, ya. Ya. Apalagi di belakang banyak yang ngelakson, ya. Apalagi
berhentinya di tengah-tengah tanjakan lagi. Nah, dulu saya pernah duduk di mobil satu umat yang baru dapat SIM hari itu, dan saya diajak jalan-jalan sama dia. Dan tiba-tiba dia mogok di, di tanjakan, ya, di jalan layang di Jakarta. Tahu sendiri mogok, ya. Terus dia panik, terus mamanya yang duduk di sampingnya juga panik gitu ya. Jadi tapi setelah setelah setahun kemudian saya naik mobil dia sudah expert, ya. Dia nganterin saya ke puncak 1 jam nyampe gitu ya. Dia bilang udah expert ya. Kamu ingat nggak masa itu? Oh iya Bante. Ya. Nah, jadi kita seperti itu. Ya. Di dalam kita mengaplikasikan latihan praktek, mengaplikasikan dharma adalah seberapa sering kita mengaplikasikannya, seberapa sering kita ingat dengan dharma, ya. Seberapa sering dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari kita ingat dengan prinsip dharma. Baru kita akan bisa benar-benar menggunakannya dengan sebaik-baiknya, menggunakannya dalam segala aspek kehidupan kita, dan akan membawakan kedamaian dan kebahagiaan kepada kita. Ya, banyak sekali prinsip-prinsip dharma yang sangat bermanfaat, ya, tetapi landasannya tetap dari sana. Ya, bagaimana kita bisa mengurangi, ya, kemelekatan kita, ya, kalau kita tidak menyadari bahwa segala yang berkondisi itu tidak kekal. Ya. Orang sering mengatakan kita harus praktek tidak melekat. Ya. Praktek tidak melekat, tidak ujuk-ujuk muncul, ya, tidak ujuk kita bisa seperti itu. Nah, tapi ya perlahan. Nah, apalagi sebagai perumah tangga, ya. Sebagai monastik saja praktek itu tidak mudah, apalagi sebagai perumah tangga yang lebih banyak aktivitasnya dan mungkin usaha tanggung jawab yang banyak. Ya. Kemelekatan tidak selamanya jelek, ya. Tidak selamanya jelek. Itu harus kita sadari dulu, ya. Anda sebagai perumah tangga terus disuruh praktek, Anda baca sutra lalu salah mempersepsikan karena sutra itu disabdakan Buddha kepada monastik, kepada biksu dan biksuni. Ya, lalu Anda mau, oh tidak melekat pada keluarga, udah saya nggak usah ngurus keluarga saya. Ya, ini geblek namanya. Ya. Nah, itu akan menjadi menjadi sebab dari penderitaan yang baru. Ya. Justru memahami prinsip ini, ya, kita tahu bahwa kita masih melekat, ini tidak masalah. Pada saat ini Anda menjalankan tanggung jawab Anda, ya, peran Anda sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Tapi kita menyadari bahwa mereka juga bukan milik kita. Pasangan kita juga bisa berubah. Anak-anak kita, orang tua kita. Makanya itu ketika perubahan itu datang, kita akan mampu siap untuk menerimanya. Saya sangat senang dengan satu kaligrafi Buddhis, ya. Dia menulis, ya, tici fangxia. Tici itu mengangkat, ya, mengambil, fangxia itu melepas. Ya. Banyak orang hanya menulis fangxia, ya, melepas. Apa yang mau dilepas?
Tapi kita juga harus ingat kita mengambil, ya. Apalagi kita yang mempraktekkan jalan kebudayaan. Kita memiliki tanggung jawab yang harus kita ambil, yang harus kita pegang. Tetapi tanggung jawab itu tidak harus dibawa kemana-mana, akan sangat berat. Ada saat-saatnya kita harus meletakkannya dulu. Kita sadari kita memiliki banyak permasalahan. Tetapi ketika kita membawa-bawa terus permasalahan itu, ya, kita akan capek, kita akan exhausted. Ya. Nah, belajar untuk memilah-milah permasalahan kita. Belajar untuk memilah, menerima permasalahan kita. Dan melihat bagaimana kita menyelesaikannya. Kalau tidak, pada saat ini belum ada solusi, kita belum bisa menyelesaikan secara sempurna, ya sudah disimpan dulu. Nah, ini prinsip Tici Fangxia. Ada saatnya kita perlu mengambilnya, dan kita harus belajar untuk meletakkannya. Nah, dengan begitu kita akan menjadi lebih rileks, ya, lebih damai. Tadi saat panduan meditasi, ya, saya memandu dengan rileks dulu. Karena rileks ini adalah prinsip dasar. Kita tidak akan bisa meditasi kalau kita tidak rileks. Ketika otot-otot Anda tegang, seluruh tubuh Anda tegang, Anda tidak akan bisa duduk dengan damai. Kita tidak akan bisa dapat mengamati objek meditasi yang kita gunakan. Bisa pun kita akan sangat capek setelahnya. Di dalam menghadapi berbagai urusan di kehidupan, kita juga harus menerapkan prinsip ini. Relax. Batin kita harus relax, tubuh kita harus relax. Sehingga kita tidak gampang terpancing oleh emosi. Ya. Kita akan bisa, batin kita akan tetap clear, sehingga kita akan bisa mengamati semua yang muncul, semua permasalahan yang kita hadapi dengan jernih. Menyadari bahwa kita sering melihat dengan berbagai persepsi, ya, dan persepsi kita belum tentu benar. Ya. Persepsi kita belum tentu benar. Ya. Hanya dengan batin yang jernih, dengan batin yang rileks, kita bisa menyadari, ya, sehingga kita tidak terbawa oleh persepsi kita. Nah, persepsi tentu dibangun dari pengalaman, ya, pengalaman kita dan kebiasaan kita. Nah, kita harus sadari bahwa persepsi ini tidak sepenuhnya benar. Nah, ketika itu kita akan bisa lebih tenang menghadapi dan tidak langsung menjudge, ya, tidak langsung menjudgment dalam konteks hubungan dengan pasangan Anda, hubungan dengan anak-anak, juga demikian. Ya. Nah, sehingga kita akan bisa lebih jernih melihat segala sesuatu. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara kembali ke topik hari ini, ya, topik yang sangat luas. Ya. Nah, praktek latih diri Buddhis adalah semua aktivitas kita. Yang kalau dirangkumkan, yaitu di dalam praktek Sat Paramita. Ya. Ini adalah praktek latih diri yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dan dengan prinsip yang tadi, bagaimana kita menerapkannya dengan prinsip segala yang berkondisi tidak kekal, segala yang berkondisi tidak abadi. Ya. Sehingga dengan dua prinsip ini kita tidak terjebak ke dalam
penderitaan, duka. Ya. Saya rasa ini saja yang ingin saya sampaikan atau pengantar dari saya. Selanjutnya jika Anda ingin berdiskusi, silakan. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau menyampaikan sesuatu, saya persilakan. Atau saya kembalikan ke Agnes. Ya, baik rekan-rekan. Ini karma baik kita hari ini di Penanggalan Lunar kita bisa mendengarkan dari Bante. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Dan tadi semua yang dipaparkan oleh Bante sangat relevan ya. Tadinya sebenarnya saya ada pertanyaan tapi sudah terjawab ketika Bante menyampaikan. Oke, jadi silahkan bagi teman-teman lagi dalam kondisi kita bisa melakukan kegiatan online dan didampingi oleh Bante pada hari ini. Kalau ada yang ingin menanyakan mungkin ada kegalauan, kebingungan, kebimbangan, silakan ditanyakan. Atau mungkin ada yang mau memberikan pandangan, silakan. Tapi tadi saya menangkap itu tadi kata-kata dibantu Hici, Fangxia. Makasih banyak Bantu. Mungkin mau tadi menyampaikan sesuatu. Ada yang mau bertanya? Ini dari Melinda mengucapkan terima kasih inspirasi sekali, terima kasih Bante. Ya, Bante mungkin sedikit menyambung Bante kalau dalam kondisi seperti sekarang ini kan satu banyak di antara kita itu yang dalam keadaan mungkin gitu ya. Suaramu saya nggak kedengaran. Oh, sorry. Apakah sekarang sudah lebih jelas? Oh. Apakah sekarang lebih jelas? Oke, sekarang lebih jelas kelihatan. Oke, C, ya. Ya, jadi dalam kondisi sekarang yang banyak yang mungkin juga mengalami di antara teman-teman kecemasan, terus di tengah-tengah kita misalnya berpraktek, ini kan praktek itu kan kita terapkan sehari-hari ya Bante ya. Tapi ada kalanya kita bisa merasa lelah gitu Bante. Misalnya ya kok capek ya gitu. Nah, apa saran dari Bante? Ketika kadang kemarin juga saya ketika bertemu dengan salah satu kalian Kalyanamita, ketika berturut-turut dirundung oleh permasalahan, rekan saya dia sempat mengutarakan begini, saya sekarang lagi capek sehingga saya sampai sudah lagi stop untuk mendengarkan Dharma, dia bilang gitu. Jadi mungkin Bante bisa memberikan inspirasi ke kami, kira-kira kami sebagai teman itu mesti bagaimana menanggapi hal seperti ini, ataupun mungkin di antara kita sendiri juga sedang mengalami hal ini, bahwa berturut-turut mungkin kami sedang dirundung oleh berbagai permasalahan sehingga kadang-kadang untuk berpraktek itu batinnya kayaknya lelah gitu. Maksudnya mungkin ya kira-kira seperti itu Bantu. Terima kasih. Ya, banyak kita mendengar hal seperti itu ya. Sebenarnya karena dalam konteks ini berarti ketika kita mempraktekkan Dharma, kita berada terutama di lingkungan aktivis ya, di lingkungan umat-umat yang sering ke wihara. Berarti ketika dia mempraktekkan ini, dia tidak melakukannya dengan prinsip yang benar, ya, tidak cukup rileks. Dan kebanyakan, ya, saya melihat kebanyakan dari umat Buddha, ketika dia melakukan semua itu bukan untuk praktek Dharma, tapi untuk penghiburan. Ya, mengisi waktu luang,
mengisi eh, kekosongan, kesepiannya, ya. Daripada tidak ada aktivitas, ya saya ikut ceramah, saya dengan ceramah. Ya karena nggak ada aktivitas, saya ikut aktivitas di wihara. Ya. Dan apa yang dia lakukan selama ini tidak membawa membawa dharma ke dalam batin kita. Artinya, hanya dalam bentuk yang sangat artificial. Ya, kebanyakan dari kita seperti itu. Anda bisa hafal parita, Anda bisa hafal yamkeng, ya. Anda bisa ikut berbagai kegiatan di wihara. Tetapi ketika sedang dirundung masalah, semua yang Anda dengarkan di ceramah, ya, tidak ada yang bisa diterapkan. Ya. Kalau ini terjadi, berarti selama ini kita hanya mengikuti semua itu sebagai penghiburan. Oleh karena itu, kita mendengarkan ceramah juga nyari ceramah yang menarik, bukan isinya ya, tapi yang bisa bikin happy ya, yang banyak guyonan ya. Jadi yang diingat cuma guyonannya ya, isinya belum tentu. Nah, dan yang ceramah harus karismatik. Pada saat seperti itu, ya kebanyakan dari seperti itu ketika dirundung permasalahan, semua yang didengar, semua yang diikuti hilang semua. Ya. Oleh karena itu adalah sangat penting bagaimana membawa ke level tatanan level praktek. Kita bisa lihat kok di wihara, ya, misalnya di wihara di tempat tinggal kami, ya, saya bertugas kebanyakan di Jakarta, misalnya di wihara kayak anak kalau sebelum pandemi, ya, yang ikut kebaktian di hari Minggu, ya, dari pagi sampai sore itu bisa 1.000 lebih, ya, dalam berbagai sesi kebaktian. Ya. Tetapi ketika ada kelas dharma, ya, ceramah, ya, apalagi di hari biasa, ya, paling 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 banyak 200, ya, 100-an, kadang kurang dari itu. Begitu ke masuk kelas meditasi, sisa separuh. Ya. Paling banyak tinggal 50-an, 60-an, dan lebih sering ikut meditasi cuma belasan, 20-an orang. Dari 1.000-an, 2.000-an orang. Apalagi dari umat yang terdaftar, kalau Waisak 8.000, 10.000. Yang datang hanya pada hari Waisak. Ya. Ini kita bisa melihat, dalam tataran kebanyakan orang mencari penghibur ke wihara, sebagian besar orang. Ya. Bahkan ke level tataran yang kita harapkan sebenarnya sudah bisa mempraktikkan Dharma ke level aktivis. Ya. Dan saya mau jujur, sebagian besar aktivis di KBI banyak yang pengetahuan dharmanya sangat cetek. Ya. Jangan bicara praktek. Ya. Coba pandita-pandita MBI disuruh pandita-pandita Budayana dikumpulin kalau ikut pelatihan meditasi dari ribuan orang seluruh Indonesia ini, belum tentu ada 100 yang mau ikut. Sudah sampai level pandita loh ya. Apalagi ke level umat. Apalagi level umat. Ya. Karena seperti itulah yang menyebabkan, ya, yang menyebabkan banyak yang ketika didundung masalah dia merasa semua aktivitas di wihara itu capek, melelahkan. Bahkan mendengarkan dharma juga melelahkan. Ya. Nah, berarti dulu
guru saya di Taiwan, Sun Sefu, pernah menggunakan satu istilah papuransin. Ya. Dharma tidak mewarnai batin kita. Ya. Dia mengambil istilah, Anda ingin tahu kain ini kan perlu diwarnai ya. Kalau dulu kita di waktu puasa mewantek, namanya wantek jubah ya, pakai jubah yang digunakan biasa pakai kain putih, kemudian membeli pewarna yang kemudian mewarnai ya. Masak dulu ya, kemudian dicelup kainnya, dijemur. Kain itu akan menghasilkan warna yang sesuai dengan harapan yang kita inginkan ya. Memadukan berbagai warna, menghasilkan warna yang sesuai. Tetapi ada jenis-jenis kain yang tidak bisa diwarnai. Sudah dicelup, dimasak berapa jam, dijemur, warnanya tidak berhasil ya, lengket di kain itu. Beliau mengatakan, apakah kita termasuk yang demikian? Ya? Apakah kita yang sering berkecimpung di wihara? Ya? Apakah kita menjadi aura-aura dharma ini mewarnai kita, atau kita hanya berada di lingkungan situ tapi tidak sama sekali tidak merubah hidup kita, tidak mewarnai hidup kita? Banyak ya yang seperti itu. Baik itu di level umat, di level pandita, bahkan di level monastik. Ya. Sehingga tidak ada perubahan, praktek dharma tidak membawa transformasi yang positif buat kita. Maka itu tadi di awal saya mengatakan seringkali antara apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan di wihara dengan kehidupan kita sehari-hari menjadi dua garis lurus yang tidak ketemu. Kita harus menemukan, menjadikan itu adalah satu garis yang sama. Nah, baru tidak akan ada lagi pertanyaan yang muncul seperti ini. Ya, tidak ada permasalahan seperti ini, bahwa antara dia sangat aktif di wihara terus kita merasa exhaust, tercapaikan. Nah, justru seharusnya ketika kita capek dengan kehidupan kita sehari-hari adalah bagaimana kita menggunakan prinsip-prinsip dharma ini mentransformasi energi kelelahan itu. Ya. Mungkin kita tidak ingin mengikuti berbagai aktivitas. Ya. Saya katakan tadi, kita kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak. Kita juga masih belum sempurna dalam praktek kita. Ya. Nah, kita mungkin ingin slow down, ya. Nah, tidak banyak aktivitas, baik itu di kegiatan kita di pekerjaan ataupun di wihara sekalipun, ya, tidak masalah. Nah, tapi kita tahu cara-cara prinsip ini bahwa kita perlu slow down, ya. Kita perlu berhenti untuk melihat ke dalam. Ya. Inilah fungsinya, ya. Kalau di dalam kehidupan monastik kita ada wasa, ya. Nah, dalam bahasa yang sering kita gunakan saat ini adalah retreat, ya. Retreat adalah satu yang sangat dalam bahasa Inggris sangat buddhistik, mundur, ya. Retreat itu kan mundur, berhenti, ya. Kita berhenti, mundur ke belakang untuk mengamati ke dalam. Karena kenapa? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita lupa dengan prinsip dasar ini untuk melihat ke dalam batin kita. Ya, kita terjebak mengejar sesuatu target-target, baik di organisasi maupun di pekerjaan, target-target ada di luar. Ya. Nah, kita lupa dengan mengasihi diri kita ini. Ya. Ya. Mengisi diri kita dengan praktek, dengan latihan. Ya, jadi ini menurut saya, ya, yang saya amati, ya, selama ini, dan juga pernah saya alami, ya. Karena kita tidak membawa dharma ke dalam kehidupan kita, ya, sehingga kita masih bisa merasa capek, bisa merasa lelah dengan berbagai
dengan segalanya. Nah, kita memiliki, karena kita juga memiliki ekspektasi kadang-kadang ya, dan akhirnya ekspektasi kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita kesel. Ya. Hal kita tahu bahwa ekspektasi itu juga kemelekatan yang bisa menyebabkan penderitaan. Tapi itu hal yang wajar. Ya. Nah, tapi bagaimana kita terus kembali ya, mengingat Dharma, ya, baru kita bisa mentransformasi keluar dari permasalahan ini. Ya. Nah, karena salah satu praktek dari Satparamita adalah semangat. Dan satu lagi kesabaran. Nah, dalam kondisi seperti ini, kedua parami ini yang harus kita praktekkan. Ya. Nah, bagaimana menyemangati diri kita. Ya. Bagaimana kita menemukan cara-cara untuk menumbuhkan semangat dalam diri kita. Oke? Ya, terima kasih banyak Bante. Padat sekali isinya. Ya, teman-teman, ayo silahkan loh kalau mau bertanya. eh, ini sangat kesempatan yang sangat baik. Ya, di momen seperti ini banyak teman-teman kita yang mungkin juga sering mengalami yang seperti tadi yang saya ketemukan dengan rekan saya, kalian Amita saya cukup, oh ya, dia berkata, saya lagi nggak kepingin dengerin Dharma, karena otak saya lagi penuh, dia bilang gitu, jadi saya, oh wow. Ya, tapi terima kasih banyak Bante, itu sekaligus refleksi untuk bagi saya pribadi juga, ya karena ya memang memang untuk berlatih itu satu sabar dan sadar dan bersemangat. Cuman kadang memang kan untuk balancingnya ya Bande. Untuk balancing kapan nih saatnya harus ngerem gitu. Kapan saatnya untuk mulai kasih gas lagi sedikit-sedikit. Nah, itu balancing yang mungkin masih harus terus dilatih. Ada lagi teman-teman, rekan-rekan? Ya, silakan. Ya, Bante. Ya, saya sendiri walaupun ya saya memang ya seperti Bante bilang aktif gitu kan. Tapi saya sendiri pun dalam keseharian kalau disuruh meditasi itu rasanya waduh, males banget nunda-nunda terus. Ya, tapi kalau untuk kayak membaca Dharma apa gitu masih ini, tapi untuk meditasi itu rasanya berat banget. Nah, gimana untuk teman-teman yang lain apa tips atau mungkin latihan praktek yang dirasa mungkin simple ya, mungkin yang bisa kita lakukan sehari-hari seperti ya kan tadi kayak kata Ciakmas juga temannya pelarian, kalau mereka melarikan ke Dharma atau bahkan ke meditasi itu rasanya mungkin malah lebih membosankan gitu ya kasarnya ya. Dan tanda kutip tuh jadinya terkesannya membosankan. Ada gak latihan yang ringan tapi ya bisa kerasa gitu loh, bisa membantu lah dalam keadaan gini, apalagi kadang di rumah terus gitu kan. Orang kan fight or flight, kadang mencari pelarian mungkin ke yang happy-happy, malahan kalau ada masalah disuruh meditasi lagi. Mungkin ada sebagian besar umat umum yang keputus. Jadi ada sebagian besar umat umum yang malahan tambah ruwet kalau disuruh meditasi, duduk diam gitu. Nah, mungkin nggak ada tips atau latihan praktek apa yang ringan, yang lebih ringan yang mungkin bisa diterapkan sehari-hari gitu lah, sebagai pelarian dari masalahnya gitu. Itu sih mungkin dikit dari saya. Ini dengan siapa ya? Saya Sumarlim. Sumarlim ya. Oke. Saya juga seperti itu awalnya ya. Ketika awal saya aktivitas di lingkungan Buddhis, saya sulit disuruh meditasi. Ya. Kalau seperti itu sebenarnya kita belum menemukan metode yang cocok, metode yang tepat. Ya. Seringkali meditasi-meditasi Buddhis tradisional, ya, ketika kita mengikuti meditasi langsung disuruh duduk dengan durasi waktu yang panjang, ya, itu untuk pemula sebenarnya tidak tepat, ya. Nah, karena seringkali kalau meditasi duduk yang panjang untuk pemula dia belum bisa
mengatur postur, belum bisa tahu menggunakan metode, akhirnya timbul kebosanan. Ya. Bahkan buat banyak pemula, 15 menit saja mungkin sudah batas yang limitnya dia. Ya. Kaki sudah mulai sakit, ya. Rasa bosan sudah mulai muncul. Ya. Nah, oleh karena itu, harus bisa menemukan cara yang tepat, metode meditasi yang tepat juga. Ya. Meditasi Buddhis ya tentu sangat luas cakupannya. Ya. Nah, kita bisa mulai dengan duduk, rileks, ya. Ya. Hanya mengamati seluruh tubuh. Mungkin kita mulai dari waktu 5 menit, ya, sampai 10 menit dulu. Anda boleh duduk di kursi, kalau bisa duduk bersila bagus, ya. Duduk bersila tentu Anda perlu belajar posturnya dulu, ya, postur yang baik, ya. Nah, karena postur menentukan, ya. Nah, belajar postur duduk yang baik, ya. Maka itu disebut sebelum meditasi adalah bagaimana kita melatih batin kita, ya. Nah, tapi sebelum masuk ke melatih batin, Tiaoshin, ya, kita perlu Tiaosen, ya, melatih tubuh kita ini dulu, ya. Maka itu tadi praktek relax itu sangat penting. Kita bisa melakukan di metode yang kami ajarkan seringkali diawali dengan body scanning, ya, melakukan scan pemindaian, ya. Kita merasakan, ya, tubuh kita dari ujung kepala sampai terus turun, ya. Bagian ini yang kita lewati, kita rasakan ada ketegangan, kita biarkan rileks. Kalau ada bagian yang sangat tegang, kita sadari, ya, biarkan dulu, ya. Ini sadari bahwa bagian pundak kita tegang, sadari, rileks. Nggak bisa rileks, ya kita rileks. Biarkan, lewati sampai ke ujung kaki. Ya, kita bisa ulang beberapa kali. Karena kalau kita lakukan secara perlahan, ya, melakukan 3 kali saja udah 5 menit. Nah, setelah itu cukup duduk saja, just sitting, nggak perlu ngamati apa-apa. Ya. Praktek ini di dalam Soto Zen disebut Shikan Tatsa, ya, praktek yang paling dasar, just sitting. Anda hanya menyadari tubuh ini. Ya, ada pikiran yang muncul, biarkan. Ya. Kalau terbawa, sadari, kembali lagi. Just sitting. Itu aja, 5 menit sampai 10 menit. Pada saat itu kita sudah bisa beristirahat. Ya. Mulai dari seperti itu dulu. Ya. Nah, baru nanti Anda bisa mempelajari metode yang cocok buat Anda, baik itu dengan mengamati nafas atau menghitung nafas, atau menggunakan metode pendarasan, ya, melafalkan nama Buddha atau Bodhisattva, atau suatu mantra pendek, ya, dalam batin kita, atau dengan objek meta. Ya. Temukan cara yang tepat. Ya. Saya sarankan kalau memang kita serius mau belajar meditasi, Anda bisa ikut retreat singkat. Ya. Saat ini di Indonesia banyak sekali, ya, yang mengadakan meditasi retreat singkat. Ya. Karena di situ dan singkat mungkin 1 hari 2-3 hari, ya. Nah, dari situ kita bisa lebih familiar, ya, dengan metode yang diajarkan. Ya. Tapi kita bisa mulai dulu dengan praktek harian kita. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara meditasi, pendarasan sutra tadi itu juga meditasi. Pendarasan parita juga meditasi. Ketika kita melakukannya itu dengan sadar penuh. Ya. Tubuh, ucapan, dan pikiran kita melakukan itu sudah meditasi. Nah, belakangan saya banyak menyarankan orang yang sangat sibuk, Anda bisa mulai dengan praktek yang sangat sederhana. Sebelum tidur, ya, setiap sebelum tidur, ya, Anda melafalkan 3 perlindungan. Ya. Melafalkan 3 perlindungan. Mengulang 3 perlindungan. Anda mau menggunakan bahasa Indonesia boleh, bahasa Pali boleh, bahasa Mandarin boleh. Ya. Teks 3 perlindungan. Aku berlindung pada Buddha, aku berlindung pada Dharma, aku berlindung pada Sangha.
Budang sarana gacami dan sarana kuifu, ya, kuifa kuisum. Anda lakukan itu, ya. Melafalkan 3 perlindungan, kemudian Anda merenungkan kebaikan yang sudah Anda lakukan hari ini. Dari pagi sampai malam, hal-hal baik apa yang sudah Anda lakukan hari ini. Nah, kalau tidak ada sama sekali, ya Anda harus timbul rasa penyesalan. Ya, saya besok harus berbuat minimal 1 kebaikan. Masa 1 hari ini Anda nggak melakukan kebaikan? Membantu istri menyapu lantai itu kan juga kebaikan. Memuji istri Anda, memuji suami Anda juga kebaikan, kan? Ya, memuji anak-anak Anda juga kebaikan. Nah, kemudian Anda mengulasih hal-hal tidak terampil, tidak baik apa yang saya lakukan hari ini. Nah, dan jika ada, Anda juga sampai. Ya, Anda bertekad, besok saya akan memulai hari saya dengan lebih baik, memperbaiki, tidak mengulangi hal-hal tersebut. Ya. Nah, mungkin hari ini saya berantem sama suami, berantem sama istri, baru memarahin anak. Ya. Besok saya bisa lebih terampil menghadapi anak-anak saya. Lakukan itu saja. Ya. Nah, ini termasuk praktek yang disebut dengan ya ada satu praktek yang disebut Senin Fa atau Liunin Fa. Ya. Ingat pada Buddha, ingat pada Dharma, ingat pada Sangha, ingat pada kebajikan yang kita lakukan. Dan praktek ya beginning ini memulai lembaran baru. Ya. Dan seperti itu kita bertekad besok saya akan praktek. Nah, itu sebelum Anda tidur. Besok pagi ketika Anda bangun, nah, hal yang pertama Anda lakukan ketika Anda membuka mata, duduk, Anda timbulkan niat dalam diri saya. Saya bersyukur bahwa saya masih diberi 24 jam baru ke depan yang dapat saya lakukan, mengisi 24 jam baru ke depan ini dengan sebaik-baiknya, dengan hal-hal yang positif. Ya. Nah, ini juga sudah merupakan praktek meditatif. Ya. Ini praktek yang sangat baik kita praktekkan kalau kita bisa kita lakukan. Minimal kita memulai hari kita dengan pikiran yang positif, ya. Nah, dan mengakhiri hari kita juga dengan pikiran yang positif. Minimal pada saat beberapa menit Anda melakukan itu, Anda sebenarnya sudah sedang meditasi. Oke. Jadi Anda mau menyampaikan apa lagi sebenarnya? Iya, Bante. Boleh nggak sih kita berkeluh kesah misalnya? Jadi kayak kita kan biasa umat lain ya, tetangga gitu kan, mereka berdoa, habis itu berkeluh kesah gitu kan, menyampaikan kepada ya Tuhan lah ya, apa-apa berkeluh kesah hari ini, kenapa saya begini gitu kan, mengeluarkan aja unek-unek gitu di ini boleh nggak kita begitu juga? Jadi kan intinya ngeluarin aja biar enak gitu loh. Sebenarnya tidak disarankan seperti itu. Tapi kalau Anda mau melakukan seperti itu dan merasa dengan melakukan seperti itu Anda menjadi lebih damai, ya, lebih plong, ya, tidak masalah. Ya. Saya sering mengatakan kita kadang-kadang tidak menemukan kalyana mitra, teman curhat yang baik. Ya. Oleh karena itu, figur Buddha dan Bodhisattva bisa jadi figur untuk curhat yang baik, yang rahasia Anda terjamin. Ya. Ya. Nah, dengan tataran seperti itu, ya, praktek seperti itu menurut saya oke, nggak masalah. Ya. Oke.
Oke, terima kasih Bante. Ada lagi mungkin? Saya termasuk yang sering curhat kalau langsung curhat langsung. Ya biasanya sih jadi berasa yang pasti ya memang lega. Terus karena kan Buddha itu kan perlindungan gitu. Jadi perlindungan yang sempurna gitu. Jadi yang benar-benar ya berlindung gitu. Maksudnya ya berlindung ketika tadi terima kasih Bante juga sudah mengingatkan berlindung di malam hari sebelum tidur dan di pagi hari setelah bangun, ya kita sudah berlindung gitu. Jadi berlindung pada Buddha yang maha sempurna, ya kita istilahnya ada rasa pasrah, tapi bukan pasrah yang pasif gitu. Eh, ada rasa bahwa ya sudah, saya sudah berlindung, saya punya keyakinan kepada Triratna, kemudian kita bisa dengan daya upaya kita bisa berupaya untuk hari ini semoga bisa jadi hari yang bermanfaat. Terima kasih banyak Bante. Ada lagi mungkin teman-teman yang ingin bertanya. Ini momen yang sangat baik ya teman-teman. Dan terima kasih banyak Bante. Jadi meskipun online ini tidak terasa jauh. Jadi berasanya feel-nya kita seperti ya semacam retret yang sangat singkat gitu, 1,5 jam, tapi ini sangat bermanfaat. Silahkan teman-teman, mungkin masih ada yang mau bertanya, berdiskusi. Ya, tadi sebenarnya 3 perlindungan ya. Ketika kita mempraktikkan 3 perlindungan itu pada tahap awal ya. Soal perlindungan Buddha dan Dharma dan Sangha itu ada di luar kita. Ya, ada di luar ya. Objek pemujaan kita ada di luar. Tetapi yang sesungguhnya ketika kita berbicara perlindungan adalah bagaimana dalam praktek Dharma kita membawa Buddha, Dharma, dan Sangha ke dalam diri kita. Karena pada hakikatnya Buddha, Dharma, dan Sangha ada dalam diri kita. Kita memiliki kapasitas Buddha, kita memiliki kapasitas Dharma, kita memiliki kapasitas Sangha. Karena kita memiliki benih kebudayaan. Benih kebudayaan kita belum muncul. Ya, saya suka mengatakan baby Buddha kita belum lahir, masih mungkin merupakan embrio kecil, ya, yang sangat lemah, karena itu perlu kita jaga. Ya, kalau jaga lewat apa? Lewat praktek, ya, lewat sering-sering mengulang Dharma, lewat sering-sering mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Sehingga embrio kebudayaan ini dapat kita jaga, tumbuh besar, dan suatu hari bisa menjadi baby Buddha. Ya. Itu dikatakan bahwa semua kita adalah calon Buddha. Ya. Karena masih merupakan calon, ya, masih merupakan embrio yang sangat lemah. Ini ada yang DM ke saya, ya, Bante, saya pernah dengar untuk tertarik dengan Dharma saja kita butuh karma bajik yang besar. Lalu untuk saat sekarang ini, jika kita termasuk orang-orang di sekitar kita kurang ketertarikan pada Dharma atau kurang berbuat bajik, lalu gimana cara efektif memutus mata rantai kurang karma bajik tersebut? Terima kasih, Bante. Ya, sebenarnya kita bisa bertemu 3 perlindungan, bisa bertemu tiga permata dalam kehidupan kita saat ini, itu sudah suatu kebajikan. Ya. Terlahir sebagai manusia itu sudah suatu kebajikan yang besar. Ya. Karena kita sadari walaupun manusia di bumi ini ada 7 miliaran, ya, tapi dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain, angka ini termasuk kecil. Ya. Anda lihat aja semut di rumah Anda pasti juga jauh lebih besar, lebih banyak dari penghuni di rumah Anda, kan? Nah, belum lagi di seluruh dunia, belum lagi makhluk-makhluk yang lain. Ya. Nah, terlahir sebagai manusia sudah merupakan suatu berkah, suatu kebajikan yang besar. Bertemu dengan 3 permata, sudah suatu kebajikan yang lebih besar lagi. Saya bayangkan dari begitu banyak penduduk dunia yang dapat benar-benar mengerti, bertemu dengan Buddha Dharma, mempraktekkan Buddha Dharma lebih sedikit lagi. Dari mereka yang bertemu dengan Buddha Dharma, mereka yang mengerti dan mau mempraktekkan lebih kecil lagi. Dan ini
Nah, ini mungkin adalah bagaimana kita menumbuhkan kebajikan supaya kita mau mengerti dan mau mempraktikkan Buddha Dharma. Ya. Salah satu caranya adalah kita harus mau benar-benar mengambil 3 perlindungan. Ya. Mau benar-benar berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Ya. Dalam konteks ini, kita harus mempraktikkan berlindung pada Sangha, yaitu kita harus bisa memiliki satu komunitas. Buddha membentuk Sangha ya, adalah supaya Dharma bisa lestari, supaya Dharma bisa dipraktekkan. Sangha di sini bukan hanya biksu dan biksuni Sangha, tetapi dalamnya juga termasuk upasaka dan upasika Sangha, atau lay Sangha, ya, komunitas awam, ya, nah, komunitas berumah tangga. Jadi di dalam umat Buddha, kalau kita bicara umat Buddha bukan cuma umat awam, umat Buddha adalah memiliki dua komunitas, komunitas monastik, komunitas awam. Ya, komunitas monastik terdiri dari pria dan wanita yang disebut biksu dan bikuni. Komunitas awam juga terdiri dari pria wanita, itu upasaka upasika. Ya. Kedua komunitas ini harus berjalan bersama-sama. 4 pilar ini ya, harus ada supaya Buddha Dharma, Buddha Sasana tetap lestari. Ya. Ini yang Buddha katakan, ya, ajaran Buddha bisa bertahan jika ada komunitas, ada sangga yang terus mempraktikkan Dharma. Ya. Karena di dalam sangga ada kalyana mitra, ada sahabat, ada mereka yang berpraktek dulu, kalyana mitra yang akan berfungsi menjadi mentor atau guru kita. Nah, oleh karena itu, ya, sangat penting menemukan sangga Anda, menemukan komunitas Anda, ya, komunitas Buddhis yang Anda rasa cocok, ya, komunitas Buddhis yang cocok, yang positif, yang bisa membawa kemajuan batin Anda. Tentu saya berharap komunitas ini ya, dan berbagai komunitas Buddhis di berbagai tempat, ya, terutama komunitas Budayana ini, ya, bisa menjadi komunitas yang benar-benar mempraktekkan Dharma, komunitas yang merupakan tempat untuk berpraktek, tempat untuk berlatih. Ya. Nah, jadi untuk menemukan ketertarikan, ya, nah, Anda harus bisa menemukan komunitas yang tepat. Ya. Komunitas yang tepat, komunitas yang bisa menutrisi Anda. Ya. Nah, membangkitkan semangat Anda. Ya, membangkitkan semangat, wirya Anda untuk mau mempelajari Dharma. Kita tidak bisa hanya menyalahkan, ya, saya kurang bajik, ya, karma baik saya kurang baik, ya. Nah, tetapi adalah bagaimana kita mengenerate karma baik. Ya. Mengenerate karma baik adalah dengan Anda tahu Anda ingin belajar Dharma, Anda mengenerate karma baik untuk mau belajar. Saya ambil contoh bahkan saat ini kalau Anda mau belajar Dharma, banyak komunitas yang sekarang kita belajar karena faktor pandemi ini malah membuat kesempatan kita jika ingin mau belajar Dharma, banyak komunitas-komunitas online ya yang membuka kelas-kelas Dharma, bukan hanya di Indonesia. Dan karena ini Anda tinggal di Bali, saya saat ini sedang di Bintan, di Tanjung Pinang, kita bisa bertemu, bisa berlatih bersama-sama, ya, melampaui ruang, ruang. Ya. Nah, ada seorang umat di Jakarta, ya, karena pandemi dia sudah sepuh, tidak dikasih keluar sama anaknya, tapi dia malah tambah sibuk katanya, ya. Terutama di awal-awal pandemi, ya, dia bilang Senin saya ikut latihan di komunitas ini, Selasa saya ikut, ya. Nah, Selasa ikut latihan meditasi dengan kami di komunitas Chan, ya. Lalu hari Rabu dia ikut komunitas mindfulness, hari Kamis dia ikut latihan dengan komunitas yang dari Medan, ya. Senin sampai Sabtu full dia, ya. Saya lebih full daripada biasanya, Bante katanya. Nah, ini jika Anda ingin berlatih, Anda bisa menemukan komunitas yang tepat. Ya. Nah, kita bisa mengenerate karma baik kita sendiri. Ya. Nah, jadi jangan menyalahkan, ya, karma,
tapi adalah Anda bisa menemukan. Ya. Bahkan tidak dengan teknologi seperti ini saja. Buat pengalaman saya pribadi, misalnya ketika pengalaman saya bertemu dengan Buddha Dharma, ya, pada masa itu belum ada internet, ya, masa saya SMP. Saya hanya mendapatkan satu buklet buku Dharma kecil, dan saya tertarik mau mengetahui lebih lanjut apa itu agama Buddha. Tidak ada internet yang bisa saya pada masa itu. Di belakang buklet itu ada alamat penerbitnya. Saya hanya menyurati penerbit itu, dari sana saya mendapatkan satu paket buku-buku Dharma. Nah, dari paket itu saya kemudian menulisi lagi ke penerbit yang lain. Saya tahu ada Karania, saya bisa mendapatkan. Masa saya SMA, saya berlangganan hampir seluruh majalah Buddhis yang terbit di Indonesia. Saya berlangganan buku Dharma hampir dari semua penerbit utama Buddhis yang ada di Indonesia pada saat itu. Pada saat itu saya masih SMP SMA, ya. Dan ketika saya ke wihara, saya menemukan bahwa buku Dharma di rumah saya lebih banyak dari yang ada di wihara. Ya. Saya waktu mempelajari Buddhis lewat buku-buku itu, saya belum ke wihara, saya belum menapakkan kaki ke wihara. Di sekolah saya belajar agama Kristen. Nah, tapi pada saat SMP ketertarikan saya terhadap Buddhis mulai muncul. Ya. Dari sana saya bisa menemukan. Ya, saya belum punya komunitas, tapi saya belajar dari buku-buku. Nah, jadi ketika kita mengatakan bahwa kebajikan untuk bertemu dengan Dharma, saat ini sebenarnya sudah kita sangat gampang sekali. Anda mau mencari berbagai resources untuk belajar Dharma, tinggal saya rasa semua Anda yang bisa hadir di sini berarti Anda punya kuota internet, Anda punya HP, ya, untuk yang memiliki akses ke internet. Ya. Anda mau mendengarkan ceramah Dharma dari berbagai tempat, ya. Dari Indonesia sudah banyak sekali saat ini ada di YouTube, ya, di podcast. Ya. Bahkan Anda bisa mendengarkan ceramah-ceramah yang tadinya oleh biku-biku terkenal dari luar yang jarang bisa ketemuin. Anda bisa tinggal klik, buka. Kalau Anda mengerti bahasa Inggris, Anda mengerti bahasa Mandarin, lebih banyak lagi yang Anda bisa cari, dapat. Anda mau buku-buku Dharma, tinggal download, banyak sekali. Yang bahasa Inggris lebih banyak lagi. Yang bahasa Mandarin lebih banyak lagi. Anda mau membaca Tripitaka, resources online sudah sangat banyak. Ya, sekarang tinggal Anda mau belajar apa enggak, gitu aja sih. Ya. Nah, karena banyak umat Buddha tidak mau belajar. Malas mau belajar. Ya, sampai saya juga sudah malas mau bertanya. Ya, pernah di satu forum, ya, saya bertanya, di antara Anda siapa yang sudah pernah membaca Dhammacakka Pavattana Sutta? Yang tunjuk tangan baru segelintir. Tahu Dhammacakka Pavattana Sutta? Yang tunjuk tangan tidak tahu sangat banyak. Apa enggak? Kenes ya. Anda mungkin lebih tahu Alkitab, kitab Kejadian bagian pertama bicara tentang apa daripada khotbah pertama Buddha bicara tentang apa. Sebagian besar dari Anda mungkin pernah sekolah di sekolah Kristiani, ya. Sampai saat ini saya juga ingat Alkitab Kejadian bagian pertama berbicara bahwa Tuhan melayang-layang di angkasa, ya, lihat kehampaan ini, lalu Tuhan menciptakan terang, memisahkannya dengan kegelapan, ya kan? Nah, tetapi ketika saya tanya kepada Anda tahu nggak Dhammacakka Pavattana Sutta berbicara tentang apa? Picai, nggak tahu. Ya. Nah, ini sangat menyedihkan. Umat Buddha tidak pernah mau membaca kitab suci. Kitab yang sangat bagian yang sangat mendasar, tidak pernah mau membaca. Padahal resources itu tinggal Anda klik. Ya.
Jangan salahkan, banyak yang pindah agama, ada punya masalah pindah agama. Karena kita tidak mau belajar. Padahal dengan resources yang sudah semakin mudah saat ini. Ya, oke. Ini saja dari saya. Ya, jadi sebenarnya saat ini kita sebenarnya sudah berkelimbangan kebajikan ya untuk bisa belajar Dharma. Iya, baik Bante. Nah, cuman mungkin ini juga satu kondisi yang mungkin kita juga memang sekarang akses untuk mendengarkan, membaca Dharma itu kita search di Google cari apa muncul gitu, atau bahkan di podcast gitu. Cuman mungkin kita perlu perlu nggak sih Bante kita berhati-hati terhadap artinya kadang-kadang kan orang bisa kayak podcast atau bikin YouTube gitu channel gitu kan. Em, tapi apakah kayak sumbernya maksudnya kayak yang tercantum di misalnya mereka ketikkan teks tertentu itu keabsahannya itu apakah itu valid nggak sih? Bahkan itu kan kita harus waspada juga ya, karena kayaknya ini kondisi yang semua informasi demikian cepat menyebar itu juga plus minus gitu, maksudnya bisa ada side effect-nya juga gitu. Sedikit mungkin sebelum menutup Banti, karena ini penting kebetulan Banti menjelaskan, jadi biar gimana sih kita biar tahu pedoman ini kira-kira masih absah nggak sih ini gitu. Ya, oleh karena itu kita harus bisa, pengetahuan dasar terhadap Buddha Dharma itu harus tahu, harus punya juga. Ya. Oleh karena itu kita pertama setidaknya kita belajar dari sumber yang resmi, ya, sumber yang jelas, ya. Nah, sumber-sumber yang yang ortodoks lah ya kita bicara. Nah, yang secara uh, mengikuti prinsip dasar agama Buddha atau mengikuti berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab suci, ya. Atau institusi-institusi yang memang kita yakini, ya. Nah, jadi kalau belajar Dharma pun seringkali kita sarankan untuk belajar dari kalau misalnya membaca ya dulu para pembimbing yang mengajari kita untuk mulai dari buku-buku dasar agama Buddha. Misalnya kalau di lingkungan kita seringkali diajarin dengan mulai dari buku dari Bante Dhammika, Bante Graska Sri Dhammananda, buku What Buddhists Believe, ya, What Buddhists Believe. Kalau di Indonesia, kalau nggak salah yang diterbitkan dulu kayak Karani, tapi sekarang dipegang Hipasiko, Keyakinan Umat Buddha. Nah, tapi buku yang bahasa Indonesianya belum diberi PDF-nya, tapi buku yang bahasa Inggrisnya sudah ada di PDF, ya. What Buddhist Belief, Keyakinan Umat Buddha. Ya. Dari sana kita ya memahami prinsip dasar Buddhis dulu, baru kita bangun ke pelajaran-pelajaran lanjutan. Nah, ke pelajaran-pelajaran lanjutan ya saya sarankan ya misalnya kalau kita mengikuti pelajaran platform-platform online seperti di YouTube atau podcast, ya kita mengikuti dari komunitas-komunitas yang sudah setidaknya sudah jelas ya dari sisi hierarki ya. Kalau orang tantra juga bilang lineage ya. Nah, dari sisi hierarkinya dari komunitas sangga yang jelas ya, yang memiliki trace ya, kalau kita trace hubungan guru muridnya, misalnya anda kalau baik mengikuti komunitas atau nonton YouTube-nya grup Acandra misalnya, atau Acan Rayo ada grupnya murid-murid Acan Sah ya, dari ini link jelas gitu kan, atau dari kelompok Plumfilis dari murid Bante Tiratan ya, atau dari kalau dari komunitas misalnya di mana saya praktek komunitas Dharma Dram Pagusan jelas, atau dari Pawangsan misalnya ya, itu jelas
Nah, jadi dan ketika kita memiliki pengetahuan dasar tentang agama Buddha, kadang-kadang kita dari mendengarkan kita bisa bisa menganalisa sendiri, ya, apakah yang disampaikan ini sesuai dengan prinsip-prinsip Dharma atau tidak. Karena di YouTube juga kita tahu banyak ya komunitas-komunitas yang mengatasnamakan Buddhis, tapi sebenarnya mereka adalah komunitas-komunitas yang kita sebut dengan new religions, ya, new religions, komunitas-komunitas baru ya, yang memiliki interpretasi yang mungkin agak sedikit berbeda dengan Buddhism yang ortodoks. Nah, ini yang kita perlu hati-hati. Nah, tetapi kalau saya mengatakan sekarang ya kita nggak bisa membatasi ya, semua itu tergantung jodoh karma masing-masing lah ya. Ya. Nah, kalau ada orang yang berjodoh dengan komunitas-komunitas seperti itu, ya selama dia masih berbuat baik ya nggak jadi masalah juga. Tetapi tentu kita berusaha untuk memproteksi ya buat teman-teman yang sudah berada di komunitas kita ya. Nah, tentu kita berharap ya kita ikut menjaga ya, ya. Jika Anda tidak tahu ya pembelajaran mana yang harus kita ikuti, ya mungkin Anda bisa bertanya ya, bertanya kepada senior-senior kita di komunitas ini, bertanya kepada bante-bante yang Anda dekat ya. Nah, dari sana kita bisa membagi sumber ya latihan ya. Baik. Masih adakah yang mau bertanya? Satu penanya terakhir. Kalau tidak ada, kita akan akhiri dengan Huixiang. Tapi bila ada, silahkan. Oke, sepertinya tidak ada. Ini yang di kolom chat Melinda tulis Sadu United itu maksudnya apa? Sis Melinda, Sadu United itu apa? Nanti yang bertanya. Budaya Bante. Kemarin teman ini ngasih saya link tentang Sadu United, itu komunitas anak muda, cuman cara ibadahnya tuh kayak Kristen gitu loh, yang nyanyi apa ya, kalau saya waktu muda sih ikutnya retreat, kayaknya agak jauh gitu loh bedanya. Itu kan lebih ke dalam gitu. Di Jakarta, saya ngerti. Saya tahu karena ada aktivis kita ada yang ikut di situ juga ya. Saya melihatnya mereka memiliki beberapa pembina yang merupakan monastik ya dari STI kalau nggak salah. Nah, jadi menurut saya ke beberapa komunitas baru, ada Sadu United, ada grup apa lagi ya, beberapa sampai saat ini masih on the track lah ya, masih on the track ya. Itu adalah grup-grup anak muda yang cukup prihatin ya dengan, karena anak milenial, anak muda sekarang ya, anak-anak generasi sekarang berarti generasi Z ya, generasi milenial apa ya? Anak muda sekarang ketika disuruh kebaktian dengan gaya kebaktian seperti kita saat ini, nggak masuk. Ya, jarang ya, mungkin sebagian kecil masuk, sebagian masa bosen. Ya. Ketika bosen, dia melihat grup tetangga memberikan sesuatu yang lebih happy ya, bawaannya lebih ceria. Ya. Grup seperti Sadu United dan beberapa komunitas Buddhis ya, kayak ada satu grup Buddhist prayer atau apa ya, mereka mencoba menemukan satu alternatif ya, alternatif baru. Mereka masih mencari bentuk ya. Kalau kita mau mengatakan bahwa kebaktian yang kita lakukan di Indonesia itu sebenarnya, terutama kebaktian Pali ya, itu juga sebenarnya mencontek dari kebaktian Kristen kan? Ya, karena kebaktian
kebaktian Kristen yang lebih tradisional ya. Ya. Ada ceramahnya. Kalau Anda coba ada kadang kita ada nyanyinya ya, ada dana paramita dan Anda lihat kalau Anda yang pernah ke gereja tuh gereja-gereja lama mirip ya. Sekarang anak muda kelompok Kristen juga muncul kelompok karismatik ya yang kalau kebaktian seperti konser. Ya. Di Jakarta banyak gereja yang seperti itu. Mungkin di Bali juga banyak ya. Yang sekali kebaktian bisa ribuan orang. Nah, ini kelompok-kelompok ini berusaha untuk menawarkan sesuatu yang berbeda. Sampai saat ini saya masih cukup mengapresiasi mereka. Saya bercanda dengan orang ini Buddhis karismatik. Ya, kelompok Buddhis ya sesuatu hal yang baru yang ya selama mereka masih bisa ada pembimbing yang dari komunitas Buddhis yang tepat ya, masih bisa menjaga track mereka. Kalau kita bicara ritual, itu adalah bentuk luar. Ya. Ritual itu adalah bentuk luar, itu bukan dharma. Tapi bagaimana isinya? Ya. Nah, bagaimana isinya? Ya, itu yang harus kita jaga. Jadi coba lihat isinya dulu, ya. Jangan langsung ketika melihat bentuknya, ya bentuk yang buat yang lebih senior mungkin lebih sepuh, ya. Atau kita yang tua lah ya, kalangan tua kadang-kadang melihat itu langsung ada penolakan ya, ini kok Kristen banget ya, padahal kalau kita lihat kebaktian kita di wihara-wihara juga sebenarnya orang dari negara-negara Buddhis datang juga lihat Kristen banget gitu ya, apalagi kita di lingkungan budayana kan kalau kebaktian kita kadang awali dengan lagu dulu, nyanyi dulu kan ya, ditutup dengan nyanyi juga ya, ini sebenarnya juga mencontek dari sana. Ya. Sekarang anak-anak muda berusaha mencontek sesuatu yang baru, ya, dalam konteks tertentu positif-positif aja. Saya melihat itu positif-positif aja. Sampai saat ini ya, sampai saat ini saya melihatnya itu positif-positif. Walaupun kalau saya disuruh ikut di sana, saya juga pusing mungkin ya. Tapi saya melihatnya itu positif. Ya, itu positif. Itu suatu hal yang baru, suatu hal yang positif. Karena saya tahu ada beberapa anak muda di yang pernah saya bimbing ya, ada beberapa anak muda yang ikut di sana ya, bahkan di kepengurusan di sana ya. Karena mereka sudah merasa jenuh di wihara ya, karena kebaktian di wihara yang monoton. Sekarang itu adalah bagaimana wihara-wihara kita terutama di komunitas pemudanya ya, di sektor PMVBI-nya, di PMV-nya bagaimana mau mentransformasi kebaktian kita supaya lebih menarik ya. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab kita juga supaya anak-anak muda itu mau ke wihara. Nah, jadi ini positif aja menurut saya. Karena liturgi kebaktian itu berubah terus setiap zaman. Ya. Tadi Anda membaca sutra dengan bahasa Mandarin, bahasa Tionghoa ya, dengan Lu Xiangchan ya. Kita membaca Xinjing ya. Nada baca, nadanya, dan liturgi yang digunakan terutama dalam kebaktian Mahayana Chinese itu distandarisasi sekitar 400-500 tahun yang lalu. Ketika Buddhism masuk awal ke Tiongkok, ya bukan seperti itu. Ya, mungkin mengikuti cara di India. Ya, kemudian di Chineseisasi, ya kalau Anda lihat ke Jepang, ya cara pelafalan di Jepang, ya itu adalah yang lebih awal lagi karena mereka menerima dari Tiongkok pada dinasti Song atau sekitar 1000 tahun yang lalu ya. Nah, liturgi Buddhis 1000 tahun yang lalu bisa dilihat di misalnya liturgi Mahayana Chinese ya, Anda bisa lihat di Jepang, di biara-biara di Jepang ya. Nah, liturgi yang sekarang sudah 400-an tahun ya. Sudah saatnya berubah saya katakan, tapi buat banyak di komunitas Chinese Mahayana terutama sulit ya mau merubahnya. Tetapi ya, nah di sana sehingga misalnya ketika saya belajar di Taiwan ya, di komunitas Dharma Drum, mereka untuk kebaktian ya tetap seperti itu, tapi untuk komunitas anak muda mereka kegiatannya bukan kebaktian. Ya, mereka punya banyak sekali kegiatan-kegiatan lain.
di dalam komunitas anak muda aja juga ada komunitas yang kebaktian tapi sangat sedikit. Nah, tapi yang kegiatan-kegiatan lain seperti musik dan lain sebagainya cukup besar, cukup banyak. Kegiatan sosial dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan suatu tantangan bagaimana agama Buddha bisa menarik anak muda mau belajar Dharma. Nah, bentuk luar ini yang harus disesuaikan dengan selera anak muda tanpa keluar dari track. Ini yang harus dijaga ya. Nah, ini yang harus dijaga. Nah, ini harus kita jaga bersama. Bentuk bisa berubah, tapi tidak boleh keluar dari track. Track prinsip dasar. Nah, ini. Oke. Jadi karena soalnya tadi klik Sadhu United, saya berbicara ada kelompok-kelompok yang New Religion, Anda menganggap ini New Religion ya nanti salah juga ya. Nah, karena saya tahu beberapa orang di dalamnya. Ini belum sampai lah ya. Semoga tidak menjadi aliran baru ya. Setidaknya mereka dari berbagai wihara sih setelah tahunnya ya. Tapi ada mayoritas dari beberapa wihara tertentu ya, terutama dari komunitas Budayana juga ada. Tapi banyak dari mereka backgroundnya dari komunitas Theravada. Oh ya, ada Buddhist worship ya, benar ya, Buddhist worship itu juga. Oke. Iya. Terima kasih banyak Bante. Hari ini kita sudah selama kurang lebih 1,5 jam kita mendengarkan Dharma, kemudian diskusinya sangat menarik, padat sekali dan semua sangat interaktif. Terima kasih banyak juga partisipasi kalian Anita. Semoga benar-benar bisa bermanfaat ya kebaktian online ini. Jadi tujuan utama kan memang ya supaya di kondisi pandemi ini meskipun kebaktian nggak bisa gitu ya, kita tetap bisa mendengarkan Dharma dan berdiskusi seperti ini. Dan alangkah baiknya kita, Bante, nanti suatu saat kita akan pasti undang lagi ya Bante ya, semoga berkenan untuk mengisi lagi di Budayana Terima Center. kasih. Terima kasih banyak Bante. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan pelimpahan jasa. Saya serahkan kepada Upasaka Pandita Wimala Bhakti. Silahkan ngomong. Baiklah teman-teman dalam Dhamma, setelah kita mendengarkan Dhamma Desana, marilah kita akhiri puja bakti pada hari ini dengan membacakan puisi yang ci, yaitu pelimpahan jasa. Yen
Baiklah rekan-rekan Sedharma, terima kasih sudah berpartisipasi di Puja Bakti Lampung hari ini di hari Upacara tanggal 1 Januari bulan 7. Semoga semuanya mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Mencatatkan nama sang nama budaya, paksaan yang maupun. Kami Taupo. Kami Terima kasih Romo. Oke, terima kasih semua. Saya pamit dulu. Sudah bro aja ya. Terima kasih sudah bro hari ini. Terima kasih. Mama Budi, terima kasih.